Halo semuanya. Kami dari kelompok Tolak Angin yang berletakkan saya sendiri David Saya Kresia. Saya Chelsea. Saya Felicia. Saya Gracia. akan membahas tentang marketing dari Understanding Marketing Strategies and Digital Technology. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas materi-materi selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu materi Developing Marketing Strategies and Plans. Nah, definisi dari strategi ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan cara menarik dan mempertahankan para pelanggannya. Strategi ini tidak hanya sekedar untuk memproduksi, tetapi melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pengelolaan nilai yang dapat diberikan kepada para pelanggannya agar suatu bisnis tetap relevan dan kompetitif. Karena itulah, strategi ini sangat penting dalam marketing, sebab dalam pasar yang kompetitif, suatu perusahaan perlu mencari cara untuk meningkatnya agar tetap berjalan dengan mengembangkan strategi yang memberikan nilai yang positif bagi para pelanggannya. Selanjutnya, Marketing and Customer Perceived Value. Nah, strategi ini berfokus pada pemahaman bagaimana pelanggan melihat nilai dari produk atau layanan dan bagaimana nilai tersebut dapat menciptakan hubungan yang tahan lama antara perusahaan dan para pelanggannya. Jadi tugas marketing ialah menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan dengan memberikan nilai yang baik bagi pelanggan dengan keuntungan yang didapatkan. Perusahaan yang berhasil dapat menyesuaikan proses penyampaian nilai sesuai dengan persepsi para pelanggan. Perusahaan perlu memberikan kepuasan pelanggan dari produk yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi kebutuhannya. Nah, selanjutnya adalah Value Delivery Process. Di sini ada bagian yaitu Repetitive Sequence of the Value Delivery Process. Terdapat 4 tahapan Value Delivery Process. Nah, yang pertama adalah menemukan nilai yang diperlukan oleh pelanggan. Perusahaan perlunya melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengetahui apa yang pelanggan anggap penting dalam produk atau layanan. Dengan menggunakan berbagai metode seperti survei pelanggan, wawancara, analisis data pembelian, dan pengamatan langsung terhadap perilaku pelanggan. Nah, yang kedua adalah melibatkan pengembangan dan komunikasi penawaran yang sesuai bagi pelanggan. Perusahaan mulai merancang produk maupun layanan yang dapat memenuhi dengan mencakup pengembangan produk, desain, fitur, kualitas, harga, dan aspek-aspek lain yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Misalnya, jika pelanggan menginginkan produk ramah lingkungan, perusahaan bisa fokus pada bahan yang berkelanjutan atau proses produksi yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah menyampaikan paket nilai yang dipersepsikan pelanggan. Perusahaan memastikan bahwa produk atau layanan dapat dijangkau oleh para pelanggannya dengan mudah dan cepat melalui saluran distribusi seperti toko fisik, retailer online, atau langsung dari produsen. Pengiriman produk yang tepat, waktu, dan aman menjadi kunci dalam memastikan pengalaman pelanggan yang positif. Dan yang terakhir, mengelola penawaran nilai secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ditargetkan. Penting bagi perusahaan untuk memantau kepuasan pelanggan dan mencari umpan balik. Ini bisa dilakukan melalui survei kebutuhan pelanggan melalui feedback dari layanan pelanggan. Umpan balik dapat membantu perusahaan mengetahui apakah produk telah memenuhi harapan pelanggan atau perlu penyesuaian lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya yang tidak asing lagi itu adalah the value chain. Definisi value chain adalah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter untuk menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai di setiap operasional, mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang diterima oleh pelanggan. Dalam rantai nilai, setiap aktivitas dalam perusahaan, baik aktivitas utama maupun pendukung, berkontribusi pada nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, terdapat 2 aktivitas utama dari value chain, yaitu aktivitas premier dan aktivitas pendukung. Yang kita bahas yang pertama adalah aktivitas premier atau logistik masuk dan keluar. Logistik masuk atau inbound logistik adalah berfokus pada membawa bahan ke dalam operasi bisnis yang nantinya diubah menjadi produk akhir yang memiliki nilai bagi pelanggan. Efisiensi dalam pengelolaan inbound logistik sangat penting untuk memastikan bahan tersedia dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat, sehingga tidak ada penundaan dalam produksinya. Contohnya itu seperti perusahaan manufaktur elektronik memerlukan komponen seperti chip, layar, dan baterai dari berbagai pemasok. Inbound logistik bertanggung jawab untuk memastikan komponen ini diterima, disimpan, dan siap digunakan oleh proses produksi. Nah, habis itu logistik keluar atau outbound logistik. Outbound logistik ini melibatkan pemasaran, penjualan, dan layanan purna jual yang membantu mendukung pelanggan setelah menerima produk.
Dengan outbound logistik efektif, perusahaan dapat memberikan pengalaman positif kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan. Contohnya itu seperti perusahaan yang mengirimkan barang pesanan pelanggan melalui berbagai saluran distribusi atau misteri logistik untuk mencapai efisiensi waktu dan biaya. Nah, yang kedua adalah aktivitas mendukung yang mencakup pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Pengadaan atau procurement adalah mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pembelian bahan baku, komponen, atau barang dan jasa lainnya yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan. Pengadaan yang efisien dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas bahan yang digunakan dalam suatu produk. Selanjutnya adalah pengembangan teknologi atau technology development. Adalah aktivitas yang berfokus pada inovasi, riset, dan pengembangan, serta penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi kualitas dan daya saing produk. Misalnya, perusahaan mungkin menginvestasikan teknologi produksi otomatis atau sistem manajemen inventaris yang lebih canggih. Nah, yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Ini mencakup perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan seleksi karyawan yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan perusahaan. Karyawan yang kompeten dan termotivasi memainkan peran penting dalam menjalankan aktivitas utama dan memastikan produk serta layanan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah infrastruktur perusahaan atau frame infrastruktur yang mencakup sistem dan struktur yang mendukung keseluruhan operasi perusahaan seperti perencanaan strategis, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Infrastruktur yang kuat memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Nah, yang terakhir adalah core competence. Core competence adalah suatu kekuatan utama yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan nilai unik bagi pelanggan, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan memperkuat posisinya di pangsa pasar. Nah, terdapat karakteristik utama dalam core competence. Yang pertama adalah sumber keunggulan kompetitif. Kompetensi inti ini berperan sebagai sumber keunggulan kompetitif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai yang dirasakan oleh para pelanggannya. Keunggulan ini memungkinkan perusahaan memberikan sesuatu yang bernilai dan unik bagi pelanggan hingga menciptakan daya tarik yang tidak dimiliki produk pesaing. Contohnya itu seperti Apple yang memberikan nilai tinggi pada produk-produk mereka di mata para pelanggannya. Nah, yang kedua adalah aplikasi di berbagai pasar. Kompetensi inti ini memiliki kemampuan untuk diterapkan di berbagai jenis pasar. Artinya, kompetensi ini tidak hanya berguna dalam suatu jenis produk atau layanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan perusahaan ke berbagai segmen atau industri. Kemampuan ini membuat kompetensi inti fleksibel dan berguna dalam situasi pasar yang berbeda. Sebagai contohnya, Toyota dalam efisiensi proses produksi melalui sistem just-in-time dan manajemen kualitas total dapat diterapkan pada berbagai jenis produk di berbagai pasar otomotif global. Dan yang terakhir adalah sulit ditiru oleh pesaing. Kompetensi inti ini baik sangat sulit untuk ditiru atau dikalahkan oleh pesaing karena berasal dari proses, pengetahuan dan teknologi atau sumber daya yang unik dan membutuhkan waktu serta investasi besar yang dikembangkan. Keunikan ini membantu perusahaan menjaga keunggulannya dalam jangka panjang dan menghadapi tantangan persaingan di pangsa pasar. Misalnya itu seperti Starbucks, karena kompetisi ini menciptakan pengalaman pelanggan yang unik dan merek yang kuat, yang sulit ditiru oleh pesaing lainnya di industri kafe global. Nah, ada 3 langkah business reglement dari core competence. Yang pertama adalah definisi konsep bisnis atau ide besar. Suatu perusahaan perlu mendefinisikan atau memperbarui konsep bisnis utama mereka yang dikenal sebagai big idea atau ide besar. Ini adalah ide pokok yang mencerminkan tujuan jangka panjang perusahaan, visi, dan misi. Dengan memperbarui konsep bisnis, perusahaan dapat menyelasarakan kompetensi inti mereka dengan tren pasar atau perubahan dalam preferensi para pelanggannya. Contohnya itu seperti perusahaan Tesla yang memiliki konsep bisnis untuk mempercepat transisi dunia menuju energi yang berkelanjutan. Karena Tesla ini menjadi pelopor dalam penciptaan kendaraan EV atau electric vehicle yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga inovatif dan berkinerja tinggi di pangsa pasar. Nah, yang kedua adalah pembentukan cakupan bisnis. Setelah mendefinisikan konsep bisnis, perusahaan dapat meninjau kembali cakupan bisnis mereka, yaitu rentang produk, layanan, dan pasar yang ingin mereka masuki atau tinggalkan.
Langkah ini memungkinkan perusahaan fokus pada area di mana kompetensi inti mereka dapat menghasilkan nilai yang terbesar. Contohnya itu seperti perusahaan Amazon, yang memulai sebagai toko buku online, tetapi kemudian memperluas cakupan bisnisnya dengan memanfaatkan kompetensi intinya di bidang e-commerce dan logistik untuk mencakup hampir semua kategori produk. Dan yang terakhir adalah posisi identitas merek perusahaan. Nah, reposisi identitas merek sangat penting untuk memastikan bahwa cita perusahaan di mata pelanggan tetap relevan dan mencerminkan kompetensi inti yang diusung. Reposisi ini mencakup perubahan pada elemen branding, komunikasi, atau nilai-nilai yang disampaikan kepada pasar, sehingga pelanggan dapat memahami apa yang membuat perusahaan itu unik. Contohnya adalah perusahaan Nike, yang memposisikan dirinya sebagai merek yang memotivasi dan mendukung gaya hidup yang aktif, kompetitif, dan sehat. Melalui slogan ikoniknya, yaitu Just Do It. Nike menciptakan identitas merek yang kuat di bidang olahraga dan kebugaran. Makanya, menjadikan pilihan bagi orang-orang yang ingin menginspirasi diri untuk mencapai prestasi yang gemilang. Baik, yang selanjutnya itu adalah pemasaran holistik. Sebelumnya itu kita akan memahami apa itu pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah pendekatan dalam pemasaran yang mengintegrasikan berbagai aktivitas dalam tujuan untuk menciptakan nilai yang akan dirasakan oleh pelanggan. Lalu adapun konsep inti dari pemasaran holistik dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Maksudnya itu pemasaran holistik ini harus dapat menciptakan nilai yang benar-benar dapat dirasakan dan dihargai oleh pelanggannya. Lalu yang kedua itu adalah kesejahteraan bersama. Dalam pemasaran holistik juga harus memperhatikan kesejahteraan dari semua pihak kepentingan, termasuk karyawan, pemasok, dan juga masyarakat. Lalu ada juga kerangka pemasaran holistik yang dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan manajemen utama. Yang pertama itu adalah eksplorasi nilai. Maksudnya itu bagaimana perusahaan dapat menentukan peluang baru untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Ini melibatkan dengan adanya riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan yang terus berubah. Yang kedua itu adalah penciptaan nilai, bagaimana perusahaan dapat menciptakan produk atau jasa yang benar-benar memberikan nilai bagi pelanggannya. Ini tuh melibatkan inovasi pengembangan produk baru dan juga meningkatkan kualitas layanan. Yang terakhir adalah penyampaian nilai, maksudnya itu bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa nilai yang telah diciptakan dapat disampaikan secara efektif kepada pelanggan, dan ini juga melibatkan manajemen rantai pasok yang efektif, sistem distribusi yang baik, dan juga layanan pelanggan yang prima. Lalu yang selanjutnya itu adalah tabel orientasi pemasaran holistik. Maksud dari gambar tabel tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana perusahaan bisa menetapkan pemasaran holistik. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu maksud dari tabel-tabel ini. Yang ada di lingkaran luar itu ada customer focus, core competencies, dan juga collaborative network. Customer focus itu selalu taruh pelanggan di pusat perhatiannya, seperti apa mereka butuhkan dan inginkan. Lalu yang kedua itu core competencies, itu maksudnya kemampuan unik apa yang dimiliki dari perusahaan. Apa sih yang membuat perusahaan itu berbeda dengan perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah collaborative network. Itu maksudnya bagaimana perusahaan ini dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti pemasok, distributor, dan lain-lainnya. Lalu yang ada di lingkaran dalam itu ada value explorations, ada value creations, dan juga value delivery. Yang pertama itu value explorations. Itu maksudnya selalu mencari data baru untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Lalu yang kedua itu adalah value creations. Maksudnya itu perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa yang benar-benar bermanfaat bagi para pelanggannya. Lalu yang terakhir itu adalah value delivery. Itu maksudnya menjamin produk atau jasa tersebut sampai ke tangan pelanggan dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu ada juga yang di ruang tengah, itu ada cognitive space, competency space, dan juga customer benefit. Cognitive space itu maksudnya memahami bagaimana pelanggan itu berpikir dan juga mengambil keputusan. Lalu yang kedua adalah competency space, itu mengembangkan kemampuan perusahaan agar bisa terus berinovasi. Lalu yang terakhir itu adalah customer benefit, itu maksudnya manfaat apa sih yang didapatkan bagi para pelanggannya dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu adalah business domain. Maksudnya itu perusahaan ini memahami lingkungan bisnis di mana mereka beroperasi, termasuk tren pasar, persaingan, dan juga regulasi pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah business partner. Maksudnya ini perusahaan membangun hubungan yang kuat dengan mitra-mitra bisnisnya untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada di kolom paling bawah, terakhir yang warna merah,
itu adalah Customer Relationships Management, Internal Resource Management, dan juga Business Partner Management. Customer Relationships Management itu adalah perusahaan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan juga retensi pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu adalah Internal Resource Management. Maksudnya itu perusahaan mengelola sumber daya internal seperti karyawan dan teknologi untuk mendukung kegiatan pemasaran. Lalu yang paling terakhir adalah Business Partner Management. Maksudnya ini perusahaan mengelola hubungan dengan mitra bisnis untuk memastikan kerjasama yang berjalan lancar. Baik, yang selanjutnya itu kita akan membahas diagram tentang perencanaan strategis perusahaan ini agar lebih mudah dipahami lagi. Diagram ini menggambarkan proses perencanaan strategis yang umumnya dilakukan oleh perusahaan, dan proses ini juga terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Nah, di planning ini itu dibagi lagi menjadi 3 rangkaian. Yang pertama itu adalah corporate planning, yang kedua itu divisions planning, yang ketiga itu adalah business planning. Saya akan menjelaskan corporate planning terlebih dahulu. Corporate planning ini perencanaan tingkat perusahaan secara keseluruhan, dan ini itu mencakup visi, misi, tujuan, dan jangka panjang perusahaan, dan strategi besar yang akan diambil oleh perusahaan dalam menentukan tujuan akhirnya. Yang selanjutnya itu adalah divisions planning. Divisions planning ini perencanaan untuk masing-masing divisi atau unit bisnis dalam perusahaan, dan masing-masing divisi ini akan membuat rencana yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang business planning itu perencanaan untuk setiap produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dan rencana ini itu lebih spesifik dan fokus pada target pasar, strategi pemasaran, dan juga target penjualan. Lalu yang selanjutnya itu adalah implementing atau implementasi. Nah, implementing ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu organizing dan implementing. Kalau organizing itu biasanya mengorganisasikan sumber daya, misalnya ada kayak manusia, keuangan, dan juga teknologi untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Lalu kalau implementing itu melaksanakan rencana secara nyata. Ini biasanya melibatkan berbagai aktivitas seperti produk, pemasaran, dan juga penjualan. Lalu yang paling terakhir itu adalah controlling atau pengendalian. Nah, di controlling ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu measuring results, diagnosing result, dan juga taking corrective action. Yang pertama itu saya akan membahas measuring results, maksudnya itu mengukur hasil yang dicapai dibandingkan dengan target yang akan ditetapkan atau yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu adalah diagnosing results, maksudnya itu menganalisis penyebab jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target. Lalu yang paling terakhir itu adalah taking corrective actions, maksudnya itu melakukan tindakan korektif jika diperlukan, misalnya mengubah strategi atau mengalokasikan sumber daya yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir itu adalah perencanaan strategis. Saya akan menjelaskan apa itu perencanaan strategis terlebih dahulu. Perencanaan strategis perusahaan adalah proses yang melibatkan perumusan visi, misi, tujuan, dan juga strategi jangka panjang suatu organisasi. Tujuannya itu untuk memastikan perusahaan itu bergerak ke arah yang tepat dan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Lalu di perencanaan strategis perusahaan ini dibagi menjadi 3 area utama dalam perencanaan strategis yang disebutkan dalam teks tersebut. Yang pertama itu adalah mengelola bisnis perusahaan sebagai portofolio. Dan ini tuh dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah analogi portofolio, maksudnya itu perusahaan dengan berbagai produk atau layanan itu dianggap sebagai sebuah portofolio perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah evaluasi kinerja, maksudnya itu kinerja setiap investasi itu perlu diinvestasikan secara berkala untuk melihat apakah memberikan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah menilai kekuatan setiap bisnis. Di sini tuh dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah analisis SWOT. Maksudnya itu dengan melalui analisis SWOT, perusahaan ini dapat mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapkan setiap bisnisnya. Lalu yang kedua itu adalah pertumbuhan pasar. Maksudnya itu perusahaan perlu melihat seberapa cepat pasar untuk produk dan layanan yang mereka tumbuh. Lalu yang ketiga itu adalah menetapkan strategi. Nah, menetapkan strategi ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan dan juga strategi bertahan. Maksud dari strategi pertumbuhan ini adalah perusahaan itu dapat memilih beberapa strategi untuk keberlangsungan usahanya, seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, dan juga penetrasi pasar. Lalu yang paling terakhir itu adalah strategi bertahan. Maksudnya itu jika pasar mengalami penurunan, perusahaan dapat memilih strategi bertahan seperti apa, contohnya pengurangan biaya, atau fokus pada segmen pasar yang lebih menguntungkan. Perencanaan strategis perusahaan dan divisi. 4 kegiatan perencanaan kantor pusat perusahaan. Pertama,
mendefinisikan misi perusahaan. Misi yang dikembangkan oleh organisasi harus turut dipahami oleh setiap elemen yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk manajer dan karyawan. Karena pernyataan misi yang jelas akan memberi pengertian yang sama mengenai tujuan, arah, serta peluang organisasi. Kedua, mendefinisikan bisnis. Perusahaan sering mendefinisikan bisnis mereka berdasarkan produk, tetapi menurut Ted Leavitt, definisi pasar dari sebuah bisnis lebih unggul daripada definisi produk. Ketiga, menetapkan sumber daya ke setiap unit bisnis strategis atau SBU. Manajemen harus memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya perusahaan pusat pada setiap SBU. Keempat, menilai peluang pertumbuhan. Penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penurunan, serta menghilangkan bisnis lama. Jika terdapat kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang diproyeksikan, sehingga terjadi kesenjangan perencanaan strategis atau disebut strategic planning gap, maka perusahaan pusat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Selanjutnya, definisi misi perusahaan. Itu yang pertama ada, sebuah perusahaan harus bisa menjawab pertanyaan klasik terakhir, seperti apa bisnis kita, siapa pelanggannya, apa yang bernilai bagi pelanggan, apa bisnis kita nantinya, apa yang seharusnya menjadi bisnis kita, di mana, bagaimana, dan kapan. Lalu, misi harus dibagikan kepada manajer, karyawan, dan dalam banyak kasus itu pelanggan. Contoh dari misi perusahaan di bidang pendidikan, itu ada 3. Pertama, menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan merdeka. Kedua, menyelenggarakan kegiatan tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global. Ketiga, menciptakan lulusan yang memiliki intelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global. Good Mission Statement. 5 karakteristik misi. Pertama, fokus pada sejumlah tujuan yang terbatas. Kedua, menekankan kebijakan, nilai, dan budaya utama perusahaan. Ketiga, mendefinisikan bidang-bidang persaingan utama dalam yang akan dioperasikan oleh perusahaan. Keempat, pernyataan misi memiliki pandangan jangka panjang. Pernyataan misi harus bersifat berkelanjutan. Kelima, pernyataan misi yang baik idealnya singkat, fleksibel, dan khas. Definisi bisnis. Definisi pasar adalah tentang suatu bisnis yang lebih unggul daripada definisi produk. Perusahaan harus membuat bisnis mereka dapat memuaskan pelanggan dan memberikan standar nilai yang diharapkan oleh pelanggan, dan bukan sebagai proses produksi barang. Contohnya, itu dari bisnis perdagangan. Bisnis yang kegiatan utamanya adalah melakukan transaksi jual barang untuk memperoleh laba. Kedua, itu bisnis pariwisata. Bisnis yang memanfaatkan alam, tatanan sosial, adat, dan kesenian sebagai daya tarik untuk wisatawan, seperti hotel, pemandu wisata, kuliner, bus pariwisata, dan lain-lainnya. Contoh dari produk orientasi versus market orientasi definition of a business. Company-nya itu ada PP. Product definition-nya itu we sell foods. Terus market definition-nya itu we supply energy. Terus yang kedua itu ada buyer stores. Product definition-nya itu we sell cosmetic. Market definition-nya itu we sell beauty. Terus yang ketiga itu ada EDF. Product definition-nya itu we supply electricity. Market definition-nya itu we supply energy. Yang keempat itu ada force. Product definition itu we sell automobile. Market definition itu we supply high performance automobile. Definisi strategic business unit merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas produk bisnis tertentu. Setiap unit bisnis strategis memiliki misi, sasaran, pesaing, serta pasar yang berbeda dari unit bisnis lainnya. Umumnya beroperasi dengan otonomi yang lebih besar untuk membuat keputusan strategis yang paling relevan dengan lingkup bisnisnya. Selanjutnya ada karakteristik strategic business unit. Yang pertama ada mandiri. Setiap unit ini memiliki tanggung jawab penuh atas laba, rugi, dan strategi dalam lini bisnisnya. Yang kedua ada pasar dan kompetisi tersendiri. Unit ini memiliki target pasar dan pesaing yang berbeda dari unit lainnya dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga ada kebebasan dalam strategi. Unit ini memiliki kebebasan untuk merancang strategi pemasaran, produksi, dan manajemen sumber daya yang paling sesuai. Selanjutnya, ada berbagai macam business unit strategic planning yang terdiri dari BCG Metric, SWOT, PESTEL, Portal Genetic Strategic, dan Strategic Alliance. Yang pertama kita ada Boston Consultancy Group, Matrix.
yang dimana matriks yang berguna membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dan investasi. Matriks tersebut terbagi berdasarkan pangsa pasar dan 4 kuadrannya. Kuadran tersebut antara lain stars, cash cow, question marks, dan dogs, sehingga mampu menghasilkan analisis yang berguna bagi bisnis. Dari analisis ini, perusahaan mampu mengenali mana produk yang bisa menghasilkan keuntungan dan mana yang tidak berguna. Selain itu, mana yang perlu menjadi fokus dan mana yang bisa menjadi produk unggulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang stars. Stars ini berarti pangsa pasar rendah namun tingkat pertumbuhan pasar begitu tinggi. Sehingga yang perlu dilakukan oleh stars adalah bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan. Jika buruk, perusahaan akan ditinggalkan, namun jika baik akan menjadi cash cow dalam jangka panjang. Strategi dalam stars ini biasanya promosi sangat dianjurkan dalam stars karena persaingan menuju pertumbuhan pasar cukup ketat, sehingga mau tidak mau konsentrasi dan fokus sangat dibutuhkan dalam stars ini. Selanjutnya, ada cash cow yang dimana produk dengan pangsa pasar tinggi namun tingkat pertumbuhan cukup rendah. Oleh karena itu, meskipun tingkat pertumbuhan dianggap rendah, pendapatan yang dihasilkan justru maksimal. Ini berguna bagi perusahaan apabila investasi yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Akan tetapi, tingkat pengembalian cukup baik. Dengan pengembalian yang tinggi, maka bisa terjadi kelebihan pendapatan. Strategi dalam cash cow ini, karena pasarnya tidak begitu berkembang, perusahaan perlu menggunakan strategi yang tepat. Contohnya itu, program loyalitas atau yang mencakup kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada question marks. Dia ini produk yang mempunyai pangsa pasar tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Terkadang sebuah perusahaan melakukan inovasi untuk melahirkan produk terbaru, akan tetapi seringkali produk tersebut tidak mampu bertahan lama, sehingga akan menjadi berbahaya bagi perusahaan tersebut. Strategi dalam question marks ini kan karena yang dikeluarkan perusahaan adalah produk baru, maka butuh strategi yang tepat sasaran. Hampir mirip dengan strategi yang digunakan oleh stars, akan tetapi ada yang lebih spesifik yaitu strategi akuisisi pelanggan. Strategi ini diklaim cukup efektif sehingga menghilangkan tanda tanya. Yang keempat ada dog. Dia ini pangsa pasar rendah dan tingkat pertumbuhan pasar juga rendah, sehingga perusahaan tidak membutuhkan effort dan investasi. Yang harus dipikirkan hanyalah apakah bisnis tersebut tetap dilanjutkan atau tidak. Jika tidak, risikonya adalah divestasi bisnis atau produk. Strategi dalam box ini yang pertama, perusahaan perlu melihat seberapa banyak investasi yang ada, kemudian baru memutuskan apakah perlu melakukan divestasi produk atau rebranding produk. Sebab, dipastikan mengembalikan docs ke stars, apalagi cash cow sangat rumit, yang memungkinkan hanyalah memindahkan ke question mark, sehingga yang paling ideal adalah tetap melakukan divestasi produk. Selanjutnya ada pestle analysis, yaitu alat analisis yang digunakan untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi strategi dan keputusan pemasaran suatu perusahaan. Pestle ini singkatan dari political, ekonomi, sosial, technological, environmental, dan legal. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, perusahaan dapat lebih memahami lingkungan bisnis mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran secara efektif. Yang pertama ada politik. Faktor ini mencakup pengaruh kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi, perpajakan, dan peraturan perdagangan. Faktor politik ini sangat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar tertentu. Contohnya, perubahan regulasi perdagangan internasional, kebijakan pajak, atau subsidi pemerintah dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Yang kedua ada ekonomi. Dia ini meliputi faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kondisi ekonomi ini berpengaruh langsung pada daya beli konsumen dan keputusan pemasaran. Contohnya, resesi ekonomi mungkin menurunkan permintaan produk, sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan daya beli konsumen. Selanjutnya ada sosial. Faktor ini mencakup aspek budaya, demografi, nilai-nilai sosial, gaya hidup, serta preferensi konsumen. Perubahan sosial dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau layanan. Contohnya, perubahan dalam preferensi gaya hidup konsumen, seperti meningkatnya kesadaran akan kesehatan, dapat mendorong permintaan untuk produk yang lebih sehat. Selanjutnya ada teknologikal. Inovasi teknologi dapat menciptakan peluang baru untuk pemasaran, distribusi, dan pengembangan produk. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Contohnya, kemajuan dalam teknologi digital mempengaruhi strategi pemasaran melalui media sosial, e-commerce, atau otomatisasi pemasaran. Yang kelima ada lingkungan. Faktor lingkungan terkait dengan kesadaran tentang keberlanjutan, regulasi lingkungan, dan perubahan iklim. Perusahaan ini harus mempertimbangkan dampak operasinya terhadap lingkungan dan mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan. Contohnya itu, permintaan untuk produk ramah lingkungan seperti barang daur ulang atau energi terbarukan semakin meningkat di kalangan konsumen yang peduli lingkungan. Yang keenam ada hukum. Faktor hukum ini mencakup undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta, keselamatan produk, perlindungan konsumen, dan aturan perburuan.
Kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang krusial untuk menghindari resiko hukum. Contohnya ini, regulasi mengenai iklan, hak konsumen, atau standar keselamatan produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran suatu perusahaan. Dengan menggunakan pestle analysis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi tren eksternal yang dapat menjadi peluang atau ancaman, serta dia juga dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada SWOT analisis. Dia ini sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, weakness, opportunity, dan threats yang terkait dengan suatu organisasi, proyek, atau bisnis. Analisis ini membantu memahami kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu inisiatif. Yang pertama ada strengths, yaitu kekuatan. Faktor ini faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif atau kelebihan dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, merek yang kuat, sumber daya yang melimpah, atau teknologi yang unggul. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Faktor ini faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangan yang mengurangi kinerja organisasi. Contohnya, kekurangan modal, keterbatasan teknologi, atau kurangnya tenaga ahli. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, faktor ini itu udah termasuk faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis atau meningkatkan kinerja. Contohnya, pertumbuhan pasar baru, tren konsumen, atau regulasi yang mendukung. Selanjutnya yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman ini faktor eksternal yang dapat mengancam stabilitas atau keberhasilan organisasi. Contohnya, pesaing baru, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi yang memburuk. Nah, dengan menganalisis keempat faktor ini, kita ini dapat membuat strategi yang lebih efektif, memanfaatkan peluang yang ada, serta meminimalkan risiko dari kelemahan dan ancaman. Selanjutnya ada Porter Generic Strategic, yang dimana yang pertama ada cost leadership, yang kedua ada differentiation, yang ketiga ada cost focus, yang keempat ada differentiation focus. Yang pertama, cost leadership. Dia ini meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya, sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Selanjutnya, meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah, tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Hal yang perlu diingat dalam cost leadership ini, bagaimana bisnis kita menjadi memiliki harga produk yang paling murah dibandingkan dengan pesaing. Akan tetapi, hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada kompetitor yang memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. Selanjutnya ada differentiation. Dia ini melakukan riset dan inovasi harusnya menjadi fokus utama. Yang kedua, mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dari produk atau jasa. Selain itu, sales dan marketing supaya target pasar menyadari manfaat dari produk yang kita tawarkan. Selanjutnya ada memperhatikan reputasi dari brand kita dan produk dari brand itu sendiri. Nah, dalam differentiation ini, kita harus memiliki strategi harus terus-menerus mengembangkan produk kita untuk dapat terus bersaing atau kita akan kalah bersaing dengan pesaing yang mampu membuat diferensiasi produk yang lebih baik dari kita. Selanjutnya ada cost focus. Dia ini lebih fokus kepada pasar yang sangat khusus. Selanjutnya dia memberikan servis pada barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari consumer. Dalam strategi ini yang paling penting itu membangun brand loyalty pada customer dan tetaplah fokus pada niche market, karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan cost leadership atau differentiation. Sama halnya dengan differentiation focus. Selanjutnya ada strategic alliance. Dia ini kesepakatan formal antara dua atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dalam rangka saling menguntungkan. Yang pertama ada produk or service. Perusahaan bekerja sama untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang menggabungkan kekuatan masing-masing. Setiap mitra dapat menawarkan produk atau layanan yang saling melengkapi, sehingga dapat meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada promotional alliance, yang dimana perusahaan melakukan promosi bersama, seperti menggabungkan anggaran pemasaran atau menggabungkan merek untuk kampanye iklan. Setiap mitra ini juga mempromosikan produk atau layanan mitra lain dalam platformnya, seperti melalui media sosial, email marketing, atau toko fisik. Yang ketiga ada logistik, yang dimana perusahaan dapat berbagi fasilitas produksi, gudang, atau jaringan distribusi untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya juga mereka dapat menyinkronkan sistem logistik untuk mempercepat pengiriman atau memastikan kualitas layanan yang lebih baik ke pelanggan. Selanjutnya ada pricing collaboration, yang dimana kedua perusahaan dapat menetapkan harga yang bersaing atau komplementer, sehingga produk atau layanan mereka lebih menarik bagi pasar. Selanjutnya, ia juga bisa memberikan diskon khusus atau penawaran paket untuk pelanggan yang membeli produk atau layanan dari kedua mitra.
Nah, dengan strategi ini, kedua perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar, memperluas jangkauan pelanggan, serta mengurangi biaya operasional dan risiko. Understanding digital technologies within marketing management. Jadi, mari kita mulai dengan memahami apa itu digital marketing. Digital marketing adalah semua aktivitas, institusi, dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai bukan hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, kalau kita bicara tentang digitalisasi di perusahaan, ada 3 aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dari sisi aset yang mencakup infrastruktur digital, mesin yang saling terhubung, serta data yang menjadi inti penggerak perusahaan. Yang kedua adalah operasional, di mana teknologi digital diintegrasikan ke dalam proses bisnis, mulai dari pembayaran, model bisnis, hingga rantai pasokan yang semuanya didukung secara digital. Dan yang terakhir, kita punya tenaga kerja. Digitalisasi menuntut tenaga kerja yang semakin ahli dalam penggunaan alat digital, bahkan muncul pekerjaan baru yang fokus hanya pada bidang teknologi digital. Jadi, tenaga kerja kita juga harus adaptif dengan keterampilan digital yang terus berkembang. Secara keseluruhan, digitalisasi ini adalah sebuah langkah penting yang dapat digunakan untuk membentuk perusahaan kita untuk lebih kompetitif di era digital ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian tentang bagaimana mengelola teknologi digital. Mengelola teknologi digital artinya kita perlu menangani penerapan dan operasionalnya secara berkelanjutan, baik itu di bidang pemasaran, dalam organisasi, di sepanjang jaringan pemasok, hingga di titik interaksi dengan pelanggan. Lalu, untuk memilih teknologi yang tepat, kita juga harus fokus pada kemampuan teknologi itu sendiri dan manfaat apa yang bisa diberikan, baik kepada pelanggan maupun pada perusahaan. Ini semua perlu diselaraskan dengan kebutuhan strategi pemasaran dan tentu saja anggaran dari perusahaan tersebut. Sayangnya, seringkali perusahaan terlalu fokus pada biaya awal teknologi tanpa memperhitungkan waktu, energi, dan bakat yang diperlukan untuk benar-benar mengoptimalkan teknologi tersebut. Sebagai pemasar, penting bagi kita untuk bisa membedakan mana peluang nyata dan mana yang hanya tren sementara, sehingga kita bisa memprioritaskan solusi yang benar-benar dapat melibatkan dan menarik perhatian pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mendukung adopsi dan implementasi teknologi digital. Sebagai pemasar, kita perlu memandu proses ini di dalam perusahaan dan saat berinteraksi dengan pelanggan agar berjalan lancar. Kita juga perlu mengolah resistensi terhadap teknologi baru dengan cermat. Langkah-langkah pentingnya yaitu yang pertama, mendefinisikan bisnis agar teknologi mendukung tujuan perusahaan. Yang kedua, menetapkan sumber daya ke setiap unit bisnis strategis atau SBU untuk memastikan setiap unit siap bertransformasi. Yang ketiga, menilai peluang pertumbuhan yang dapat didorong oleh teknologi baru ini. Dan dengan pendekatan ini, kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi bagi perusahaan secara menyeluruh. Oke, kita akan membahas mengenai Stages Theory of IT yang melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nah, tahapan adopsi teknologi dalam perusahaan ini yang pertama yaitu ada autoimmune stage. Di sini, teknologi digunakan untuk menggantikan tugas-tugas manual. Jadi, seperti pekerjaan yang dulunya memakan waktu dan tenaga, kini bisa dijalankan secara otomatis. Tahap berikutnya yaitu information stage. Di tahap ini, informasi yang dihasilkan dari proses otomatisasi mulai dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kita punya transformation stage. Ini adalah tahap perubahan besar, di mana teknologi tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga mengubah proses bisnis, sebuah model bisnis, maupun secara industrinya keseluruhan. Dengan memahami 3 tahapan ini, otomatisasi, informasi, dan transformasi, kita bisa lebih memahami dan mendampingi perusahaan dengan optimal agar setiap langkahnya sesuai dengan teknologi digital tersebut. Oke, sekarang kita akan bicarakan pentingnya menyatukan fungsi pemasaran dan teknologi digital atau teknologi informasi. Para pemasar perlu bekerja sama dengan teknolog untuk mengembangkan marketing teknologi arsitektur yang mencakup analisis perilaku konsumen, pengambilan keputusan investasi, dan pengelolaan interaksi teknologi antara pelanggan dan staf.
Dengan pengembangan teknologi yang pesat, masa depan pemasaran akan sangat bergantung pada kemitraan yang erat antara pemasaran, teknologi informasi, dan seluruh perusahaan. Kolaborasi ini akan membantu kita merespon perubahan dan memanfaatkan peluang secara lebih efektif. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai teknologi masa depan dan tantangannya. Banyak ahli sepakat bahwa masa depan teknologi mungkin akan mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, Internet of Things, yang kedua Artificial Intelligence, yang ketiga Augmented and Virtual Reality, serta juga robotika dan otomatisasi termasuk cyborg dan robot kolaboratif. Nah, sekarang berbicara tentang future of work atau masa depan pekerjaan, kita jelas membutuhkan pekerjaan yang menjelaskan kebutuhan kita sesuai dengan keterampilan kita. Nah, perubahan pada pekerjaan tersebut memiliki dampak-dampak berikut. Nah, kita juga dapat mengubahnya dengan solusi yang bisa diterapkan. Nah, solusinya yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang kuat, memupuk dinamika bisnis yang lebih baik, mengembangkan sistem pendidikan, dan berinvestasi dalam sumber daya manusia. Dengan memahami peluang dan tantangan ini, kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik dan lebih adaptif. Sekian video pembahasan materi dari kelompok Tolak Angin. Terima kasih.